Audio Jungle. Kembali lagi bersama kita, Amelia Dan gua Amelinda. Kakak beradik yang suka membahas masalah psikologi. Oke, di video kita sebelumnya kita ngebahas tentang sekolah kita. Itu kayaknya panjang banget sih, ada sekitar 4 part ya. Ada 4 part dan 2 part terakhir tuh yang mengenai horor ya. Selingan. Kayak cerita horor di sekolah kita. Jadi kenapa kita suka ngebahas masalah psikologi? Itu juga udah kita jelasin di video kita yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan kembali ngebahas masalah yang sering dihadapin oleh orang-orang di Indonesia nih. Terutama yang udah 20 ke atas ya. Ya, terutama yang udah umur 20 ke atas, bahkan mendekati usia 30. Apa itu? Jing. Pertanyaannya adalah, kapan nikah? Kayak ini pertanyaan yang untuk kaum usia 25 itu adalah suatu pertanyaan yang mematikan gitu. Kayak jurus mematikan dari pihak-pihak keluarga. Kalau dibilang mematikan, sebenarnya kayak mungkin lebih kayak jadinya kayak meh gitu, yang kayak pertanyaan yang ini lagi nggak sih? Iya, kayak apa ya, kesannya tuh pertanyaan yang harus semua orang ikut campur gitu ya. Padahal setiap orang tuh menurut gue mereka punya time-nya sendiri, punya jalan waktunya masing-masing. Mungkin ada yang baru mulai kuliah di usia 23, who knows kan? Mungkin ada yang nggak naik kelas, mungkin ada yang harus kerja dulu sebelum dia kuliah. Kayak kenapa sih? Kenapa menurut lo masyarakat kita ini suka banget gitu mempermasalahkan kapan nikah ini? Sebelum gua ngomong nih, kenapa masyarakat kita nanyanya adalah kapan nikah? Pernah nggak sih tercetus di kepala mereka ya, pertanyaannya adalah kapan lu siap untuk menikmati hidup lu ini sendirian sampai lu meninggal? Pernah nggak tercetus pertanyaan itu? Kapan lu merasa siap nih dengan diri lu untuk melewati hari-hari, bukannya kita tidak bersosialisasi ya, tapi melewati hari-hari kita merasa, oh ya gue seneng nih melewati hidup ini sendirian gitu loh, tanpa adanya rasa kekosongan ataupun kesepian. Sebelum gue tanya pertanyaan kapan nikah. Iya, betul. Kayak mungkin hanya segelintir orang sih yang menyadari pertanyaan ini ya. Kayak terus terang aja ya, gue tumbuh di Indonesia, pernah ada masanya, ada waktunya gue juga berpikir salah satu tujuan hidup gue adalah ya gue menemukan pasangan dan gue menikah gitu. Kayak urutannya gini gak sih? Sekolah, selesai kuliah, ya, terus kerja dikit. Nah, di dalam kerja nih kayak palingan disuruh cari nih pasangannya mana nih? Siapa ya yang kira-kira bisa nemenin gue? Ya, spend the rest of your life. Katanya seperti itu. Betul. Nikah, dan itu udah kayak goalnya perempuan di Indonesia. Sepertinya kayak kalau sudah nikah, Anda berhasil. Kalau Anda belum nikah, kemana nih? Kok jadi perempuan jangan sukses-sukses, jadi perempuan jangan banyak milih, jangan terlalu banyak standar. Iya, gitu. Betul itu. Kayak sedih aja nggak sih lo? Kayak sedih aja gitu. Kayak lo baru dianggap lo berhasil dalam hidup ini ketika lo membentuk suatu keluarga. Dan setelah itu, setelah lo menikah, what's next? Orang akan ngejar lo dengan pertanyaan kapan lo punya anak. Udah punya satu anak, lanjutannya apa? Adanya nggak tambah? Nah, kayak gue yang membuat gue sampai detik ini, gue terus bertanya-tanya, kenapa masalah ini concerns you all gitu loh? Kenapa masalah ini menjadi masalah masyarakat? Padahal ya setiap orang kan, ngerti gak sih, lo punya jalan hidupnya masing-masing gitu. Karena kayaknya menurut gue ya, yang baru sih, sebenarnya baru banget melewati masa-masa dengan psikolog ya, dengan bantuan terapis yang benar-benar ahli dalam psikologi anak dan remaja. One day gue akan reveal siapa psikolog gue. Orangnya keren influencer banget. Ya? Sudah centang biru lah. Sudah centang biru dia soalnya. Terpercaya dan asik ya orangnya. Terpercaya. Jadi kayak gue banyak sih mendiskusikan kayak di dalam sesi konseling kan, bahwa sebenarnya itu kayak nikah tuh sudah menjadi konstruksi sosial. Iya. Konstruksi sosial yang sudah dari zaman-zaman dahulu itu kan istilahnya kan kayak bahkan dari zaman-zaman masih pithecanthropus gitu kan, kayak pithecanthropus loh. Berburu doang dah. Agak mikir. Berkumpul cewek sama cowok, terus gitu kan, dan kayak menikah, beranak pinak gitu terus tuh. Pola-pola pithecanthropusnya gitu loh. Kayaknya gue paham sih kenapa. Mungkin
saking kentalnya ajaran-ajaran orang-orang yang zaman dulu gitu. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari perspektif orang zaman dulu nih ya, oke gue punya anak, supaya anak gue bahagia, ini konteksnya pada zaman penjajahan ya mungkin ya. Iya. Supaya anak gue bahagia, gue harus nikahin anak gue sama orang yang statusnya di atas dia. At Itu cara least- mengangkat derajat. At least sebenarnya nggak harus di atas, tapi setidaknya kayak harus selevel sama gue. Iya, gue juga ngerti mungkin ya konsep orang zaman dulu gitu, banyak anak banyak rezeki kan. Sedangkan kan masalah sosial, masalah ekonomi di zaman sekarang udah beda gitu loh. Betul. Kayak lu nggak bisa melihat pernikahan itu kayak semata-mata untuk menyelamatkan derajat lu doang. Kayak Setuju gue. banyak banget perentelan di balik pernikahan yang gue lihat ya. Banyak banget. Dan kayak makanya kan kayak setelah gua mengobservasi, gua baca-baca juga, kenapa pertanyaan-pertanyaan kayak hal-hal yang kita harapkan ya dari pasangan, kenapa kita nggak menjadi orang itu sendiri sih? Kayak misalnya gue cari orang yang finansialnya di atas gue, kenapa gue nggak yang finansialnya Exactly. naik lagi? Kenapa terus itu gini? Gue mencari orang yang bisa emosi secara stabil mendampingi gue. Kenapa nggak gue sendiri sih yang bisa mendampingi emosi gue, duduk bersama emosi gue tanpa judgement? Like seakan-akan kita menyerahkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Kalau kalian sadar atau enggak ya. Ketika kalian ngomong, lo banyak banget masalah gue pengen cepet nikah nih. Enak kali ya punya suami ya, gue bisa dibiayain bla bla bla. Lu sadar nggak sih lo menempatkan kebahagiaan lo di tangan orang lain? Lu kalau punya cita-cita, lu punya goal, dan go for it. Kayak lu achieve itu gitu. Jangan lu bergantung di tangan orang lain. Kayak yang gue pelajarin juga ya, bahwa kalau lu mau menikah, lu harus memastikan diri lu sudah bahagia nih. Diri lu harus sudah bahagia dengan apa yang lu punya. Lu tahu strength, weakness lu, bagaimana lu regulasi emosi, dan itu sebenarnya banyak banget kayak syarat-syarat kesiapan lu juga untuk mau menikah itu. Iya, betul. Jadi bukan kayak cuma duit ya, bukan cuma duit. Banyak yang duit cerai. Ya kan? Duit cerai kawin, duit cerai kawin. Self confidence juga. Self confidence kan kayak banyak dari hal ya. Skill-skill aktualisasi kita ya nggak sih? Dan itu kan kayak kalau misalnya kita nikah berdasarkan misalnya ya salah satu hal depend ya, itu yang kita ngomong sudah codependent, bukan interdependent lagi. Itu yang akan jadi masalah kan. Padahal sebenarnya yang kayak gue lihat, kenapa kita cari dari orang lain, sebenarnya itu adalah kebutuhan yang kita cari untuk diri kita sendiri. Tapi kita belum punya skill untuk itu. Betul. Gue setuju sih. Gue setuju banget kayak gitu. Kayak gue mungkin mencari orang yang bisa, kalau gue cerita, kalau gue ada masalah, gue lampiasin ke orang itu. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Gue dulu nyari yang kayak gitu. Kalau gue ada masalah, gue mau lampiasin semua ke dia. Setelah gue pikir-pikir, setelah gue pelajarin lagi diri gue introspeksi, sebenarnya guanya aja yang nggak mampu mengenali emosi apa yang gue rasakan. Setuju. Dan guanya aja yang nggak tahu bagaimana cara merespon yang baik. Setuju gue. Jadi gue lampiasin ke orang lain. Kayak gitu loh. Kalau misalkan ketika lu mencari sesuatu di orang lain, lu mengharapkan pasangan lu berubah demi lu, coba deh lu lihat lagi diri lu. Jangan-jangan lu yang sebenarnya nggak kayak gitu. Betul. Sebenarnya lu yang nggak kayak gitu. Jadi jangan menempatkan kesalahan di orang lain lah intinya. Terus belum lagi kayak gini loh, yang gue lihat lagi permasalahannya kayak dengan kapan nikah ini ya. Selain karena kita belum mengenali nih di kita sendiri juga, ada semacam sebenarnya pola juga ya dalam diri kita. Six validation sebenarnya, six for validation. Kenapa gue bilang coba? Nah, six for the validation gini. Indonesian please. Oke. Mencari pengakuan secara kita tidak sadari gitu loh. Pengakuan dari luar. Dari luar, betul. Jadi intinya dalam diri kita tuh bilang seperti ini. Mungkin kita nggak tahu ya pada saat kecil gimana secara tidak sadar mengetahui mengenai pola pengasuhan kita. Itu penting loh, bagaimana orang tua kita men-treat kita, memperlakukan kita. Di situ kan mungkin yang selama ini sejak kecil kita terbiasa untuk menjadi orang yang istilahnya dituntut untuk bisa ini, bisa itu. Nah, dalam diri kita, gue mencari cinta yang bisa gue fix, ngerti gak sih? Yang bisa gue ubah, yang bisa gue berpikir bahwa gue accomplish nih kalau gue bisa ngubah orang ini. Validasinya apa? Dengan misalnya dia berubah, gue berharga, gue berasa diinginkan. Paham gak maksud gue? Ya, betul. Jadi emang
di bawah alam sadar kita, bagaimana kita dibesarkan, bagaimana keluarga kita, orang-orang terdekat kita memperlakukan kita itu sangat mempengaruhi pasangan seperti apa yang kita pilih, gitu kan? Betul. Di situnya. Jadi kayak istilahnya 6-4 validation-nya ada kaitannya dengan poin yang pertama tadi, mengenali diri kita sendiri. Iya, kembali lagi. Jadi semuanya kembali ke diri kita. Kembali ke kita lagi. Benar. Lu mau cari pasangan yang setia, lu mau cari pasangan yang baik sama lu, yang perhatian sama lu, coba lu cek dulu nih. Cek dulu diri lu tuh kayak apa. Sama satu lagi ya, yang gue sering denger. Ya. Gue mau cari pasangan yang mau mendengarkan keluh kesah gue. Kenapa tuh? Apa masalahnya? Sebenarnya gini ya, gue tidak menyalahkan bahwa gue tidak menyalahkan ataupun gue tidak bilang bahwa ya namanya berpasangan lu harus independen semuanya ya. Kalau misalnya independen semuanya, ya apa bedanya gua lu gitu kan? Iya betul, interdependen kan yang kita mau kan. Nah, di situ tuh jadi kayak gue ngelihat, gue mau nih cari pasangan yang bisa mendengarkan keluh kesah gue. Lu bayangin kalau itu setiap hari lu lakukan, posisikan deh jadi pasangan itu. Ya, gue berasa kayak tong sampah aja sih. Apa bedanya lu cari psikolog aja gitu kan? Iya. Dan partner lu bukan terapis lu kan, bukan psikolog lu. Iya. Ya, this is why kayak menurut gue kenapa kesiapan lu punya pasangan itu bener-bener lu pikirin deh. Ini bukan semata-mata kayak gue suka lo suka gue, ya kita menjalani hidup bersama gitu. Oh bukan, partnership lah istilahnya ya. Kayak kalau kita bilang dalam bisnis juga. Iya. Itu pasti kita mencari orang yang memiliki, memiliki dia misalnya mutualisme iya. Simbiosis mutualisme. Give and take kan. Iya. Gue bisa ambil dari lo juga bisa ambil dari gue. Ya lo terus terang aja lah, gue nggak percaya dengan unconditional love, itu nggak ada. Itu cuma antara Tuhan dan manusia, menurut gue. Betul. Iya nggak sih? Kayak lu bullshit lah, lu sekarang sama pasangan lo sekarang nih, lo nggak ada sesuatu yang bisa lu lihat gitu dari dia. Dan masa iya kan kalau kita give terus, ya lu buka panti asuhan aja, lu buka panti sosial aja. Kalau lu cuma bisa ngasih doang tanpa lu menerima, ya pasti for what? Bener. Dan itu kan kayak bawa adult love. Apa sih adult love tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Cinta yang dewasa. Cinta yang dewasa itu conditional. Iya. Bahwa ada hubungan timbal balik di antaranya. Iya, betul. Karena pasti begitu gue punya pasangan, keputusan gue, karakter gue, terus pola pikir gue, semua kebahagiaan gue pasti ada timbal, ada pengaruh, ambil bagian gitu loh. Dan dari hal-hal kecil ini masa depan gue akan terpengaruh juga. Betul. Itulah kenapa orang bilang lu cari partner, lu menentukan masa depan lu. Betul. Antara dia yang narik lu ke atas atau dia narik lu ke bawah. Iya. Gitu loh. Dan sedangkan gue merasa orang-orang tua, bukan orang tua gue ya, maksudnya orang-orang tua di sekitar gue yang lebih sepuh lah kita ngomong. Yang lebih sepuh cuma menekankan carilah suami yang levelnya di atas lo. In what way? Gue tanya. Banyak kan? Lu mau coba ngomong masalah duit. Kalau lu di KDRT, lu fine dengan itu. Dan KDRT itu bukan cuma masalah fisik, tapi juga lu bisa secara emosional. Bisa. Dan mereka menggunakan lu diancam. Power mereka kan abusive power sama dengan uang itu lagi. Dan situ kan yang terciptakan dengan codependent. Iya. Maksudnya keluarga kita sendiri yang ada nih, yang dekat sama kita, dia berangkat bukan dari siapa-siapa kan. Terus dia menikahlah dengan sebuah keluarga kaya. Langsung tahu nih mukanya anjir. Nah gue dengar ceritanya, dia itu ya semacam disetir lah oleh keluarga yang kaya ini gitu. Betul. Lu disuruh-suruh, lu harus begini, lu harus begitu. Lu pikir enak nikah sama orang yang konglomerat? Kayak gitu loh. Disuruh-suruh diputar di ini ya, setir-setirnya itu ya. Kalau lu cuma nyari berdasarkan finansial ya gitu jadinya. Tapi kembali lagi ya, kita di sini bukan ngomong bahwa menikah dengan orang kaya itu hal yang buruk, jadi jangan menikah tidak. Kembali lagi itu semua adalah kembali lagi diri kita kan, bagaimana persepsikan dan tujuan diri kita sendiri ini menikah tuh apa? Itu yang penting kan? Iya, lah gue sekarang bukan ngomong juga kayak uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya lu mau mati nggak dibungkus kafan gitu kalau nggak ada duit. Ya pakai slip gaji. Lu mau dibungkus pakai slip gaji loh, gitu nggak mungkin kan? Jadi situ sih gitu memang sih. ya. By the way, gue ngomong topik ini karena ini adalah hal yang meresahkan buat gue ya, karena pertanyaan ini tuh udah berputar di sekeliling gue, jadi gue pengen ngangkat topik ini aja gitu. Berhubung channel kita ini kan pengen cuma untuk kita sharing, untuk forum diskusi kita, terus
kita share apa yang kita pelajarin, Pengalaman kita lah Iya, intinya. jadi ya berhubung gue sering menerima pertanyaan ini ya, sudah dari 5 tahun terakhir, gue pengen ngomong aja gitu jadinya. Dan ya kembali lagi kan bahwa channel ini kita tegasin itu bukan tempat untuk kayak langsung jadi kayak tempat psikolog atau Iya, terapis. bukan Jadi kayak profesional. bukan profesionalnya, benar-benar pengalaman, dan gue sendiri juga masih dalam konseling juga, jadi tetap banyak toxic traits gue yang mesti dikembangkan, dan gue juga mesti harus self love gitu. Iya, betul. Dan kembali lagi nih ngomong masalah pasangan ya. Orang tuh suka ngomong zaman sekarang nih, orang tuh kayak secara gamblang ngomong, ih dia toxic. Menurut gue nih ya, semua orang tuh punya toksiknya masing-masing. Toxic loh. traits bener. Lu pasti pernah toxic gitu. Gue pernah toxic juga. Cuma dimana lu aware ini toxic dan lu sadar oh kadarnya segini nih. Kayak gitu. Dan menurut gue memang toxic traits itu ya pasti ada dalam diri manusia. ya, Toxic semua orang itu. pasti punya toksiknya. Contohnya kayak gue nih, kayak dikatakan ini selingan aja nih. Misalnya gue kalau lagi marah, toxic traits gue apa? Gue kalau awal-awal pasti langsung kayak gebrak meja, atau enggak kalau nggak gebrak meja, ya gue langsung kayak leave the discussion gitu. Kan jadi kesannya kayak silent treatment kan? Iya. Tapi ya itu ada cara gue untuk self regulasi. Nah, setelah itu baru misalnya gue bilang gue butuh waktu, tempat untuk gue regulasi. Nah, itu contoh-contoh toxic traits adalah yang silent treatment, kayak didiemin, atau enggak ya langsung brak atau apa. Itulah kayak istilahnya itu kita manusia juga gitu loh. Iya, benar. Dan kayak kalau gue bilang sendiri ya, kapan nikah itu gue sebenarnya lagi membaca buku dari Jay Shetty, 8 Rules of Love. Jadi gue sekarang lagi kiblatnya ke Jay Shetty gitu kan. Bahwa kalau lu nanya, ini gue coba melihat konteksnya di Indonesia ya. Indonesia itu sendiri mungkin karena yang dari konstruksi sosial itu, gue tidak bilang semuanya ya. Tapi bisa jadi juga kenapa mereka menikah. Deep down, mereka tuh takut sendiri. Dan mereka nggak mau kesepian. Bukannya itu ya alasan semua orang. Ya rata-rata gak semua orang lah, rata-rata di sini. Kayak lo pertanyaannya ntar yang ngurus lo tua siapa? Ntar kalau gue sendirian gimana? Iya. Terus kembali lagi ke poin gue pertama ya, berarti lu menempatkan nasib hidup lu di tangan orang lain, weh. Berarti gini juga nggak sih bilang kalau gue sakit siapa yang ngurus? Berarti istilahnya lu mau bilang gue nggak tahu cara self care gue bagaimana tetap bikin sehat, dan kalau gue sakit gue tidak tahu bagaimana mengurus diri gue untuk pergi ke rumah sakit atau ke klinik. Ya udah, sembuhkan diri lu. Sebenarnya itu kan skill yang diperlukan. Tapi ada lagi nih orang ngomong, ya kan kalau kita udah tua belum tentu kita bisa jalan sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Terus yang untuk tempat panti itu, panti jompo. Nah, kembali lagi kan, panti jompo itu keren loh. Lu jangan salah, kita pernah datang ya panti jompo. Keren. Fasilitasnya oke banget, dan menurut gua, kalau gue udah tua ya, bisa jadi gue mau ke panti jompo aja. Lah teman-teman gue banyak di situ tuh ada susternya baik-baik, fasilitasnya oke, udaranya bagus daripada gue di rumah sendirian anjir pengap. Aktivitas juga kan? Iya, ada aktivitas bersama. Malah itu cara yang bagus untuk membuat mental gue tetap sehat di panti jompo. Betul. Makanya kayak setelah gue baca itu buku, gue belum baca semuanya sih, tapi kayak gue lihat yang gue pelajarin ya, bahwa kayak ketika lu sebelum ngomong kapan nikah ini, pertama itu lu mesti terbiasa untuk melakukan beberapa hal yang nyaman buat lu. Awal-awalnya pasti udah nyaman. Misalnya lu bayangin sekarang, lu taruhlah lu pergi mau pelatihan public speaking misalnya, tanpa ada yang nemenin, ya lu datang sendirian, lu nggak kenal siapa-siapa. Nyaman nggak? Pasti awalnya nggak nyaman kan? Karena apa? Kita terbiasa apa kan kayak temenin dong kayak gitu. Sebab pola pikir kayak gini tuh gue baru terbuka setelah gue meninggalkan Indonesia. Iya. Gue baru sadar gitu. And being solitude itu it's okay loh. Being solitude tuh ini artinya apa namanya? Kesendirian gitu loh. Kesendirian tapi dalam konteks yang mandiri ya. Lu bukan kayak nggak mau bergaul gitu ya. Kayak lu nyaman dengan diri lu sendiri. Tetaplah, maksudnya kan manusia kan makhluk sosial juga kan. Intinya kita tetap perlu interaksi. Cuman jangan sampai kayak kita malahan bergantung keseharian kita ini dengan adanya orang lain. Iya, kayak apa-apa lo harus ajak pasangan lo. Semuanya ya, itu makanya. Sebenarnya di Indonesia doang kayak gitu, kayak ya undanglah berdua kan sepaket. Ya nggak salah sih, cuma tuh jadi apa ya? Jadi digeneralisasi ke hal-hal lain juga. Semuanya harus bersama. Kayak apa-apa sama dia. Ya enggak, lo bisa have fun sama teman lo tanpa pasangan lo. Betul.
Terus belum lagi ya, kalau misalnya ini yang gue bilang ya, kalau lu mau tahu kesiapan lu nikah atau enggak, lu lihat kalau misalnya orang ini ditarik dalam kehidupan lu gimana kesehariannya? Oh ya, bener sih ya. Ada yang breakdown, yang dia kehilangan semua mimpinya, dia kehilangan siapa dia. Lah, lu kehilangan jati dia. diri. Itu. Begitu pasangannya udah nggak ada, dia bertanya-tanya, gue ini sebenarnya siapa? Ada loh yang kayak gitu. Yang sebucin itu. Ya itu kenapa kasus-kasus yang bundir gara-gara pasangannya meninggalkan dia. Karena itu ketergantungan codependent ini. Itu tahap dimana dia menyerahkan value diri dia ke tangan orang lain. Kembali lagi, lu menyerahkan lu bahagia atau tidaknya di tangan orang lain. Padahal kan sebelum kita mau menikah menjadi orang yang selfless, kebahagiaan diri sendiri ini udah penuh nih. Justru kalau misal lu berpasangan tapi lu malah rontok kebahagiaan lu, lu yakin gak ini bahagia? Lu yakin gak this the right partner for you? Apakah ini memang pasangan yang tepat buat lu? Di mana-mana kan konsep kalau lu sudah bahagia secara sendiri dan lu berpasangan, harusnya kebahagiaan lu makin bertambah gak sih? Iya dong. Bukan lu malah suffering kan? Iya. Iya benar. Dan hal ini juga berlaku sama buat anak menurut gua. Setuju. Kayak lu nambah nyawa di dunia ini, ya lu harus siap dengan segala konsekuensi siapa anak ini begitu dia besar menurut gua. Betul. Dan lu cuma dititipkan oleh Tuhan. Iya kan? Lu tidak berhak menentukan dia jadi apa begitu besarnya. Ya tugas lu cuma mengajarkan dia nilai-nilai kebaikan, mengajarkan dia bagaimana menjadi orang dewasa yang baik. Ya selebih itu, dia mau jadi apa itu adalah keputusan dia. Karena menurut gua menikah dan mempunyai anak itu another level lagi loh. Ya punya anak menurut gua levelnya lebih tinggi sih. Karena lu bertanggung jawab atas nyawa yang karena lu dia hadir di dunia ini padahal dia tidak meminta. Intinya itu adalah keputusan kita loh. Iya, benar. Bayangin nggak, kayak misalnya kalau misalnya kita sudah punya pasangan itu, istilahnya salah satu syaratnya adalah selfless. Punya anak lebih selfless lagi. Ya, betul. Betul, makanya gue bilang sama pasangan gue, kalau sampai punya anak ya, gue harus make sure ini anak, dia punya tempat tinggal yang layak, punya kebutuhan yang layak, semua yang layak. Kalau nggak, gue nggak mau punya anak. Karena buat gue ya, gue udah bilang juga gitu, gue pernikahan, gue tidak harus punya anak. Gue tidak harus. Kalau misalnya dapat, kalau enggak. Karena tanggung jawabnya nggak main-main, coy. Betul. Tanggung jawab nggak main-main. Kayak lo lihat kita sekarang berdua ke psikolog, konseling, itu adalah hasil bagaimana ketika dari masa kecil sampai besar ada hal-hal yang tidak sejalan lah intinya. Iya. Dengan nilai-nilai. Dan kayak kembali lagi ya ngomongin kapan nikah ini, kalau untuk gue pribadi ya setelah gue ngelewatin sesi konseling, apa ya, gue bahkan semakin lama gue tidak ada desakan gue untuk mencari partner, karena ketika gue melakukan observasi dan kayak self-care, self-love, ataupun gue melakukan self-growth sendiri, itu menurut gue sangat bahagia sampai tahap dimana gue masih ingin memberikan kebahagiaan terhadap diri gue makin lagi, ngerti? Bukan menjadi orang yang selfish ya, jadi seakan-akan apa-apa gue, tapi gue menyadari bahwa dengan gue semakin mencintai diri gue take care diri gue justru bisa memberikan kebahagiaan dan cinta ini kepada orang-orang yang memang gue bisa connect lo. Nah, menghargai dan connect itu penting banget, apresiasi. And you feel loved by that gitu loh. Betul. Jadi gue udah membuang jauh-jauh idea dengan gue berbuat A, pasangan gue percaya dia bisa berubah, bla bla bla. No, nggak akan. Gue udah coba itu dan tidak bisa. Lu tidak bisa mengubah seseorang kecuali dia sendiri yang menyadari ada yang salah dengan dirinya dan dia mau. Dan ini yang menarik nih ya, kayak orang-orang yang mungkin terlalu teridealisasi untuk menikah. Gue dapet quotes ini dari Matthew Hussey. Itu dia tuh kayak relationship coach ya. Itu bagus banget dia memang. Jadi Matthew Hussey tuh ngomong, gini, you have to know, kayak kita harus tahu, there is a difference, ada perbedaan antara how you feel about them and what they do and how it makes you feel.
Jadi Indonesian. Dalam Indonesia adalah ada perbedaan antara bagaimana kita merasakan terhadap dia dengan apa yang dia lakukan ke kita dan bagaimana kita perasaannya. Itu dua hal yang berbeda. Dan orang-orang sering terlenanya adalah mereka berpikir, membuat fantasi dalam otaknya, oh orang ini baik, orang ini. Padahal sesungguhnya realita adalah bagaimana orang itu sebenarnya memperlakukan kita dan gimana perlakuan terhadap kita. Iya, apa yang kita rasakan. Seringkali kita menjustifikasi kesalahan mereka hanya karena mungkin desakan umur, mungkin kapan nikah, mungkin gak ada lagi yang mau sama gua kalau bukan dia. Exactly. Dan itu jadi membuat kita dalam fantasi dan false hope. Jadi sebenarnya lu hidup dalam false hope. Itu banyak loh yang kejadian kayak gini, banyak banget, terutama di Indonesia. Karena kayak mungkin orang ini sudah sangat diidola-idolakan gitu loh, ngerti gak sih? Dan mungkin terjebak dengan masa lalu di mana orang ini dulu baik sama gua, dulu dia perhatian sama gua, mungkin suatu saat dia bisa kayak gitu lagi sama gua. Dan dia akan berubah? Tidak, dia tidak akan berubah. Buka mata lo. Sekarang nih hari ini dia ngapain? Dia barusan ngapain sama lo? Coba deh lo pikir-pikir ya. Jangan takut meninggalkan orang hanya karena lu takut gak ada lagi yang mau sama lo. Kalau lu baik, kalau lu pintar, pasti ada kok. Pasti ada orang yang mau mendekatkan dirinya sama lo. Oke. Otak kita tuh kayak magnet banget. Kayak magnet. Jadi jangan lupa untuk cintai diri kamu terlebih dahulu. Kembangkan potensi-potensi yang kita punya, dan ya yang penting hidup kita ini tuh ada artinya lah di dunia ini. Dan gue mungkin mau kasih tahu nih sama mungkin orang-orang yang kayak merasa ditinggalkan, terus dari gitu kan dari lu bilang kembangin potensi itu. Awal mula pasti rasanya awkward banget dan aneh banget melakukan semuanya sendiri. Tapi semuanya itu kan kayak ketika kita lewatin dari yang awkward nggak enak ini, akan ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa achieve. Lakukan dari hal kecil kayak misalnya nonton ke bioskop sendirian. Oh, gue udah biasa itu nonton sendirian. Dan kayak observasi deh gimana rasa perasaan lo. Oh, dari situ kita bisa lihat nih. Oh, ternyata gue merasa ini karena gue terbiasa. Kenapa? Oh, gue merasa ini karena kayaknya gue merasa kekosongan ini deh. Tapi ketika kita repeat the patterns untuk melakukan semua hal-halnya itu sendirian, terbiasa, kita jadi mandiri. Dan ketika misalnya let's say kita ngajak orang, nonton dia nggak bisa, oh ya udah, gue bisa kok, so what, gitu kan? Iya. Semua untuk memahami level ke sini ya kembali lagi perlu pengalaman, perlu dengan bantuan profesional. Perlu. Gitu. Karena beda-beda tipis ya antara gue bisa kok semua sendiri, beda dengan gue nggak butuh siapa-siapa. Oh Betty, betul ini Betty banget. Ada orang yang gue nggak butuh siapa-siapa, gue nggak butuh emotional support dari lo. Gue gak butuh apa-apa. Ya, I can take care everything by myself. Nah, itu dibutuhkan suatu wisdom. Dan semoga dengan adanya channel kita ini mungkin bisa menjadi bukan solusi lah, cuma titik terang gitu bagi teman-teman yang mungkin sudah mengalami masalah dengan relationship mungkin ya. Ya, kayak gitulah. So, gimana Papa nikah? Gue nanya kapan lu jomblo? Kapan lu jomblo? Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton video kita kali ini. Semoga konten-konten kita ini bisa berguna, bisa menjadi insight-insight baru untuk teman-teman. Ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share untuk teman-teman yang membutuhkan. Dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya. See you. Bye. Dadah.